Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Marni, NPM 20.170.12.0015. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah Bapak berikan, yang mana konsep pembahasan kita yaitu konsep data dan informasi kesehatan. Tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Baiklah, untuk yang pertanyaan pertama yaitu menjelaskan yang dimaksud dengan data dan berikan contoh data. Pengertian data. Data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Data yang diperoleh namun belum diolah lebih lanjut dapat menjadi suatu fakta atau anggapan. Contoh data seperti kecelakaan di jalan, yang mana kita akan mendata apa yang terjadi dan apa penyebab dari kecelakaan tersebut. Kemudian kita akan mendata apabila ada korban jiwa pada kecelakaan tersebut. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2, yang mana menjelaskan yang dimaksud dengan informasi dan berikan contoh informasi. Pengertian informasi. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Biasanya, informasi akan diperoleh terlebih dahulu agar penerima mudah memahami informasi yang diberikan. Sederhananya, informasi adalah diolah menjadi bentuk yang bernilai atau bermakna. Contoh dari informasi yaitu seperti Indonesia menjadi tuan rumah Asia Games pada tahun 2018, yaitu di kota Jakarta dan Palembang. Selanjutnya pertanyaan nomor 3, yaitu mengemukakan cakupan informasi di bidang kesehatan. Jelaskan masing-masing cakupan dan berikan contoh. Yang pertama itu informasi klinis. Data yang paling umum dalam informasi kesehatan. Contohnya tanda, gejala, diagnosis, pengobatan diperoleh selama penegakan diagnosis dan pengobatan disimpan dalam rekam medis. Selanjutnya informasi epidemiologi, menggambarkan isu atau kejadian yang terkait dengan kesehatan seperti tren penyakit. Selanjutnya informasi rujukan, informasi yang biasanya dikelola dibuat oleh seseorang di luar dari informasi kesehatan. Contohnya dalam rujukan perawatan pengobatan. Selanjutnya informasi penelitian. Data ini sebagian dari pelayanan atau perawatan, kemudian digunakan dalam bentuk penelitian. Contohnya penelitian dalam perawatan pasien. Selanjutnya soal nomor 4, yaitu mengemukakan manfaat informasi kesehatan. Jelaskan masing-masing manfaat beserta contoh. Yang pertama, membantu mengambil keputusan untuk mendeteksi dan mengendalikan masalah kesehatan, memantau perkembangan dan meningkatnya. Dan yang kedua, memperdaya individu dan komunitas dengan cepat dan mudah difahami serta melakukan berbagai perbaikan kualitas pelayanan kesehatan. Contohnya mendukung manajemen kesehatan, mengintervensi masalah kesehatan berdasarkan prioritas, pembuatan keputusan dan pengambilan kebijakan kesehatan berdasarkan bukti, membantu peningkatan efektivitas dan efisiensi, membantu penilaian transparansi. Selanjutnya pertanyaan nomor 5, yaitu mengemukakan permasalahan data di bidang kesehatan. Jelaskan masing-masing permasalahan disertai contoh. Permasalahan data di bidang kesehatan adalah tidak terbentuknya kegiatan pengumpulan, mengolah, mengatur, dan menyimpan data-data yang diambil berdasarkan fakta yang ditentukan, di mana kegiatan tersebut dilakukan oleh bagian tertentu, di mana yang seharusnya itu semua harus ada, supaya tidak ada lagi permasalahan yang ada di bidang kesehatan. Permasalahan pertama yaitu permasalahan kurangnya pemahaman dan wawasan data. Yang kedua, kurangnya pengalaman dalam mengambil data yang berjumlah banyak dan kompleks. Dan yang ketiga, bingung dalam memilih teknologi dan platform data. Pada 3 permasalahan ini, biasanya perusahaan mengimplementasikan data untuk mengejar tren, mengikuti pasang ataupun hal-hal lain. Namun, karena minimnya pengetahuan big data seperti infrastruktur apa saja yang diperlukan, pengetahuan mendesain arsitektur yang sesuai dan optimal untuk kondisi perusahaan, budget yang tidak terencana, manpower, pengalaman serta pengetahuan lainnya,
Tanpa pengetahuan dan pemahaman big data yang cukup, implementasi big data berisiko tinggi untuk gagal dan tentunya membuang banyak uang, waktu, dan tenaga untuk hal ini. Selanjutnya, permasalahan budget karena investasi data memerlukan biaya yang cukup besar. Yang kelima, permasalahan upscaling dan pertumbuhan data. Semakin berkembangnya bisnis perusahaan, semakin banyak juga data yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan terbatasnya kapasitas penyimpanan, bertambahnya variasi data dan jumlah, dengan seiring waktu semakin sulit dalam menangani masalah ini. Lambatnya penanganan atau salah dalam menangani masalah ini dapat berakibat fatal. Yang terakhir yaitu mengalami permasalahan dalam mengambil dan mengintegrasi. Selanjutnya pertanyaan terakhir, yang mana mengungkapkan masalah informasi di bidang kesehatan. Jelaskan masing-masing permasalahan dan berikan contoh. Permasalahan informasi di bidang kesehatan yaitu tidak maksimalnya pelayanan kesehatan. Contohnya, yang pertama, konektivitas. Kendala konektivitas menjadi penyebab utama sistem kesehatan digital tidak berkembang. Dan yang kedua, kejelasan regulasi, yang mana masyarakat merasa tidak puas dengan adanya layanan kesehatan digital. Dan yang ketiga, teknologi tak dimanfaatkan dengan baik. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.